Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kelima dari ADM, satu rangkaian firman Tuhan tentang serupa Kristus. Dan di dalam penghujung dari ADM ini ditutup dengan sebuah tema, yaitu Witnessing Christ. Saudara, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari Yohanes pasal yang keempat. Tetapi kita tidak baca seluruh bagian ayat ini, karena kalau saya baca nanti kita habis itu langsung pulang, saudara ya, karena panjang banget. Saudara, saya ajak kita untuk memperhatikan hanya dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Saya sudah menampilkannya di dalam layar LCD, tapi saudara yang mungkin terlalu kecil silakan boleh memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Saudara, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Sampai di sana saja pembacaan kita pada siang hari ini. Saudara, seorang penyanyi yang bernama Chester Bennington dikenal dengan satu grup musik, yaitu Linkin Park. Saudara, rupanya Chester Bennington ini pernah ada di Singapura, saudara ya. Jadi tanggal 25 September tahun 2011 pernah nyanyi di dalam ajang Formula 1 di Singapura. By the way, ada yang nonton minggu lalu Formula 1? Konon katanya terlalu mahal, nggak worth it. Cuma worth it-nya lihat 1 detik, hilang ya, gitu. Katanya kalau misalnya orang nonton Formula 1 itu cuma beli suaranya aja, cuma mau dengar suara gitu. Saudara, rupanya Chester Bennington itu pernah menyanyi di tempat ini, yaitu tahun 2011, jadi kurang lebih 12 tahun yang lalu. Tetapi seperti yang saudara lihat di sana, tanggal 20 Juli tahun 2017, berita mengejutkan, dia mengambil keputusan untuk gantung diri. Kalau saya tidak salah sih di kamarnya. Nah, rupanya setelah kabar gantung diri itu disiarkan di semua televisi, tentunya juga di Amerika, mulai dikabarkan bagaimana dia sebenarnya mengalami sebuah masa lalu yang sangat kelam. Saudara, artikel yang saya dapatkan mencatat bahwa di usianya yang 7 tahun, dia mengalami pelecehan seksual selama 6 tahun. Saudara, 7 tahun itu artinya usia P1 atau primary 1, kelas 1 SD, dia mendapatkan pelecehan seksual selama 6 tahun. Dan juga catatan yang saya dapatkan, di usia yang ke-11 itu orang tuanya bercerai. Saudara, kalau bercerai kan nggak mungkin ribut hari ini besoknya cerai, kan nggak gitu kan ya. Jadi pasti lewat proses. Kalau lewat 1-2 tahun pertengkaran, berarti di masa dia mengalami pelecehan seksual, relasi antara papa dan mamanya tidak terjalin dengan baik. Dan saudara, habis itu pada waktu SMA dikatakan bahwa dia dibully oleh teman-temannya dan merasa bahwa dia itu dipermainkan seperti sebuah boneka yang dilempar ke sana kemari. Saudara, kisah masa lalu dia yang begitu kelam menyisakan di dalam jiwanya satu ruang yang kosong, yang dia tidak tahu harus isi dengan apa. Saudara, akhirnya saudara bisa menebak, ada satu gambar yang saya temukan, dikatakan bahwa Chester Bennington was married with 6 children from 2 wives. Saudara, dia bukan poligami ya, once again dia bukan poligami, tetapi dia mungkin menikah dengan istri yang pertama, habis itu menghasilkan anak, cerai, terus menikah dengan istri kedua,
dan habis itu menghasilkan anak dan cerai. Saudara, waktu saya membaca ini saya menemukan bahwa dia mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan kehadiran orang yang dikasihi. Tapi dia temukan itu gagal. Akhirnya juga dicatat bahwa dia dikatakan he struggle with drugs, alcohol, and suicidal thoughts. Dia bergumul dengan namanya obat-obatan, alkohol, dan beberapa kali percobaan untuk dia bunuh diri. So dia dapat jawaban, enggak. Tetap merasa ada yang kosong di dalam dirinya. Saudara, sampai satu kali saudara, dia bertemu dengan satu kawan baik. Kalau yang dulu mungkin ketemu kawan baik wanita dijadikan istri gitu. Sekarang dia ketemu kawan baik, kawan itu bernama Chris Cornell. Dan menurut sumber yang saya baca, Chris Cornell ini adalah inspirasi dia ketika dia harus menuliskan lagu-lagu. Dia menggubah lagu itu, Chris Cornell ini adalah panutan dia. So, tetapi betapa mengenaskannya, tanggal 20 Juli, di bulan Mei tahun 2017, sahabat terkasihnya ini memutuskan gantung diri. Saudara, tebak-tebakan ya. Tadi Chester Bennington matinya tanggal berapa? Hah? 20 Juli. Memang beda ya orang Singapura ya, kalau lihat angka itu hafal ya. Padahal ini tanggal matinya orang ya. Tadi kalau maksudnya saudara nggak bisa tebak, saya kasih hadiah nih, jasa saya ketemu gitu ya. Saudara, betul, dia mati tanggal 20 Juli tahun 2017. Chris Cornell meninggal Mei 2017. Saudara tahu 20 Juli 2017 itu hari apa? Saya nggak tahu hari apa. Tapi itu hari ulang tahunnya Chris Cornell. Saudara, dia seolah-olah ingin memberikan pesan kepada dunia, dia adalah sahabatku. Sehingga di hari ulang tahun dia, biar aku meregang nyawa dan aku bertemu dengan sahabatku. So, cerita yang sangat memilukan hati kita, bukan? Saudara, cerita ini ingin memberikan sebuah fakta kepada setiap kita, bahwa di dalam hati manusia itu ada sebuah ruang kosong yang tidak akan bisa dipenuhi oleh siapapun, oleh ciptaan apapun itu. Kecuali Sang Pencipta itulah yang mengisi itu. Saudara, kalimat serupa sebenarnya diberitakan oleh Blaise Pascal, seorang fisikawan. Bahwa di dalam relung hati manusia ada satu wilayah kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa mengisinya. Entah itu uang kah, entah lewat pertemanan, entah lewat ketenaran, apapun itu. Kekosongan itu tetap ternganga besar. Karena tidak ada ciptaan yang bisa memuaskan hati seorang manusia. So, tapi saya harus katakan bahwa manusia itu memiliki dua cara yang umum yang biasa mereka lakukan untuk mengisi kekosongan hatinya. Biasanya saya temukan yang paling umum. Ya mungkin dengan 3 gambar ini. Yaitu uang kah, ketenaran kah, atau lewat pesta pora. Saya sebut ketiga hal ini atau hal-hal yang teman-temannya juga kita sebut sebagai sesuatu yang sifatnya impersonal. Jadi tidak berpribadi. Tetapi ada manusia yang mungkin memiliki kekayaan tetapi hatinya tetap kosong. Sehingga dia mencari teman. Dia mencari pasangan. Entah istri kah kalau itu wanita, entah suami kah kalau itu pria. Tapi sekarang makin gak jelas karena ada LGBTQ. Kalau pria juga tetap bisa dijadikan istri.
ataupun wanita bisa tetap dijadikan suami. Dan itu saya wakili dengan satu istilah personal. Saudara, dua hal ini tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan hati manusia. Saudara mau makin saudara perbanyak kuantitasnya, tidak akan pernah bisa penuh hati manusia. Saudara mau perbanyak secara kualitasnya juga, tetap sama. Karena ciptaan tidak pernah dicipta untuk memuaskan ciptaan lainnya. Hanyalah pribadi Sang Pencipta itu yang ketika kita izinkan dia masuk di dalam hati kita, baru kita mengalami keutuhan. Saudara, saya akan mengajak kita melihat bagaimana kisah yang tadi kita baca adalah sebuah kisah yang diawali dengan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang sungguh-sungguh dalam hidupnya mengalami sebuah kekosongan. Dan dia begitu merana, dia mencari jawaban apa yang bisa mengisi jiwanya yang kosong. Surah Alkitab memberikan kepada kita sebuah clue yang kelihatannya mungkin kalau kita baca itu sepele sekali. Padahal ini menjadi sebuah clue yang sangat penting, saudara. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia siapa? Yesus di sana. Dia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, saya nggak tahu, mungkin sebagian besar dari saudara sudah tahu konteks latar belakang budaya. Sebenarnya tidak ada kata harus di sana. Saudara lihat ya, kita lihat sama-sama. Saudara, dia dari Yudea kembali ke Galilea. Saya minta maaf kalau yang di YouTube pasti lihat cuma punggung saya ya. Saudara lihat dari Yudea ke Galilea. Ya kita kalau misalnya dengan akal sehat ya kita dari selatan ke utara, beres kan? Oh no, bagi orang Yahudi tidak, saudara. Mereka memilih untuk jalan memutar. Saudara, kalau katakan dari daerah, Yudea itu bukan kota ya, daerah. Kayak Jawa Timur, Jawa Barat, saya mau ke Jawa Timur, kan kita bingung, ya Jawa Timur yang mana? Surabaya kah? Atau Magelang lah? Gitu loh. Jadi Yudea itu seperti itu. Saudara, katakan saudara dari Yerusalem mau pergi ke Nazaret, orang Yahudi pada umumnya tidak akan pernah lewat daerah Samaria. Mereka akan menyeberangi daerah yang bergaris warna biru, yaitu Sungai Yordan. Dia akan seberangi Sungai Yordan, dia akan ke utara, pokoknya nggak injek Samaria. Dan dia seberangi lagi. Jadi mereka tidak mau lewat Samaria. Mereka lebih baik menyeberangi sungai 2 kali. Saudara, sungainya itu, saudara jangan pikir dekat gitu ya. Gede sungainya. Yang bukan kita itu tinggal lompat itu got. Ya kalau tinggal lompat doang nyampe itu got namanya. Ini sungai gede. Puluhan meter. Mereka lebih baik keluarin biaya lebih banyak. Jalan lebih jauh daripada harus injak tanah Samaria. Pertanyaannya kenapa? Saudara, ternyata Samaria dengan Yahudi itu orang Yahudi tidak mau menginjakkan kakinya ke sana karena dipikir mereka itu adalah satu bangsa yang sudah kawin campur. Saudara, kalau kembali ke dalam cerita Perjanjian Lama, maka Israel yang tersisa itu hanyalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Cuma sisa 2. 10-nya itu habis luluh lantak, dikalahkan oleh Asyur. Sehingga beberapa yang tersisa kawin campur dengan bangsa Asyur. Nah, orang Yahudi itu sedikit banyak kayak orang Chinese gitu loh. Yang rasis mereka. Kalau bisa menikah dengan sesama ras, haram hukumnya menikah dengan lain ras. Saudara, sehingga karena itulah menimbulkan satu kejijikan di dalam hati orang Yahudi. Aku gak akan lewat daerahmu. Sampai segitunya, ya sampai segitunya. Dan juga orang Samaria juga menimbulkan satu kebencian terhadap orang Yahudi. Karena penyembahan mereka di dalam bait Allah yang ada di tempat mereka itu dihancurkan dan disikat oleh orang Yahudi. Sehingga mereka merasa, kenapa sih kamu kok ganggu hidup kami? Jadi Samaria
sama Yahudi itu kayak Tom and Jerry. Layaknya minyak dan air, seperti layaknya gula dan semut. Salah, bukan ya. Seperti layaknya kucing dan tikus. Mereka bermusuhan. Saudara, sehingga kata ia harus melintasi daerah Samaria, enggak harus. Harusnya tidak harus. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus lewat Samaria? Saudara tahu jawabannya karena kita membaca, karena kita memiliki Alkitab. Singkatnya, karena Yesus mencari wanita ini. Saudara, Alkitab katakan kepada setiap kita bahwa peristiwa ini terjadi jam 12 siang. Jam 12 siang. Ngapain wanita ini? Ambil air. Saudara, saya harus katakan, ambil air di zaman itu tuh bukan terjadinya di siang hari. Mereka itu jangan bayangin kayak kita ya saudara ya, mau air itu ke kamar mandi buka keran langsung keluar air, enggak. Harus ke sumur untuk kebutuhan air mereka. Jadi setiap hari mereka pasti ke sumur. Sekarang pertanyaannya, kenapa jam 12 siang? Biasanya umumnya orang-orang Israel atau perempuan-perempuan Yahudi itu kalau ngambil air itu adalah di sore hari supaya tidak terlalu panas. Tapi saudara, kalau kita tahu cerita ini, ternyata perempuan Samaria ini bukan perempuan baik-baik. Istrinya berapa? Nah, suami ya, kalau ngomong suami berarti melek ya. Suaminya berapa? Berapa? Terima kasih saudara, jawabannya bagus-bagus ya. Betul, 6. Suaminya 6. Saudara, tapi kan sebelum sampai punya suami 6, kan ada proses dong. Prosesnya punya 1 dulu toh, punya 2. Saudara, saya waktu baca ini saya mengimajinasikan ya, diimajinasikan. Saudara, satu kali perempuan ini sore-sore ngambil air. Ketemu kan, cewek-cewek semua, karena cowok lagi bekerja di ladang, jadi bagian wanita yang ambil air. Wah saudara, kurang lebih lah kalau saya boleh gambarkan, itu komisi wanita sumur Yakub, gitulah. Ya, komisi wanita sumur Yakub, diambil, dia datang. Saudara, pada waktu dia ambil, waktu dia punya 1 suami, gak ada masalah, semua berjalan normal. Tapi mulai suaminya 2, satu sama lain, cewek saling senggol. Dan saudara tahu kan, kalau cewek ketemu cewek, itu dikasih waktu 3 jam aja gak habis ceritanya. Benar? Kebayang gak? Lebih dari 2 wanita, itu pasti telenovela terjadi. Ya, itu kalau sampai sudah perkumpulan wanita, biasanya jadi serial Netflix. Ya, akan masuk di Netflix biasanya. Komisi Wanita Sumur Yakub. Saudara, antara wanita satu dengan wanita yang lain saling mulai senggol-senggol. Lu tahu nggak wanita itu siapa? Hah? Gue nggak tahu. Itu yang ambil suamimu. Masa sih? Iya, dia yang ambil suamimu. What? Wah saudara, itu sumur yang seharusnya menyegarkan menjadi sumur yang menyeramkan bagi wanita Samaria ini. Karena dia ada mulai mata-mata sinis yang memandang dia. Wanita gak benar kamu. Mulai kasakusuk. Saudara, kira-kira ada. Saudara, ketika ada di sebuah komunitas, semua mata dari komunitas itu melihat saudara datang ke tempat itu dengan mata yang sinis. Apakah saudara mau datang lagi? Mau, tapi terpaksa, betul? Kok nyambut guanya gak enak ya? Saudara, dia mulai cari akal. Setiap sore tiba, dia mulai bergumul. Aku harus ngambil air, tapi aku juga harus hadapi komisi wanita sumur Yakub. Saudara percaya deh, kalau wanita itu melihat dengan mata tajam, itu jauh lebih menyeramkan dari harimau yang siap menerkam kita. Saudara, sehingga hari ke hari dia harus menjalani hari itu dengan berat. Ketemu sebuah ide, kenapa nggak ngambilnya siang hari ya? Dia mulai pantau siang, kosong lu. Ya udah, sejak saat itulah dia mengambil keputusan, jam 12 siang ambil air, aman, nggak apa-apa, panas nggak masalah,
tinggal pakai kerudung. Sesimpel itu kan? Tapi siang itu menjadi siang yang lain, saudara. Karena pada waktu dia mau ngambil di sumur Yakub, dia menjumpai ada seorang pria yang duduk di sana. Dia mulai khawatir dan ragu-ragu, dia mulai datang mendekat. Kayaknya dari cara berpakaiannya ini orang Yahudi nih. Waduh, nanti aku dituduh macam-macam. Ya tapi gak apa-apalah, orang Yahudi dia gak kenal aku, untung bukan wanita, kurang lebih begitu. Karena kalau wanita ketemu wanita perang ini kan. Sewaktu dia ketemu dengan orang Yahudi itu, dia gak tahu Yesus siapa. Terjadilah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Saudara, apa kata Yesus kepada perempuan Samaria ini? Berilah aku minum. Saudara coba perhatikan sama-sama sekarang di ayat yang ke-9. Ayat 7 dikatakan Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Ayat 9 saudara perhatikan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Maksudnya gini, saudara mungkin gak ngerti ya. Ini bukan hanya berbicara soal permusuhan mereka yang tadi saya ceritakan di awal. Tetapi saudara, sekali lagi saudara bayangkan, orang Yahudi injek tanah Samaria aja, dia najis. Apalagi sekarang minum dari timbanya orang Samaria. Saudara, itu double najis. Double. Sehingga perempuan ini kaget. Hah? Masa kamu minta air dari aku? Harusnya kamu bawa timba sendiri dong. Karena kalau kamu minum dari timbaku, kamu najis. Kamu najis terhadapku, aku juga najis sama kamu. Nah saudara, pada waktu itulah terjadi satu percakapan. Yesus katakan saudara di dalam ayat 10, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita ini waktu dikasih tahu ayat 10 dia nggak ngerti saudara. Dia balas apa di ayat 11? Di ayat 11 dia mengatakan gini, Tuan, engkau itu tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia masih nggak paham saudara. Dia masih memandang air hidup itu adalah air yang dibutuhkan untuk menghilangkan haus. Saudara, perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-13. Ini kata Yesus kepada perempuan Samaria itu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara coba, sekarang saudara posisikan diri sebagai wanita Samaria. Saudara dengar ada pria yang ngomong kalimat ini, apa yang jadi respon saudara? Kebetulan saya haus, minum dulu. Apa respon saudara ketika menjumpai ada seorang pria yang ngomong kalimat ini? Saya waktu mempersiapkan ini, saya coba bayangin ya. Wanita ini dengar ada sales air. Ya kan, benar kan? Kan dipikir, wah Yesus ini penjual air. Yang kalau aku minum sekali, aku gak perlu ke sumur lagi. Saudara lihat ya. Saudara, di mata wanita ini, Yesus ini adalah sang penjual air. Dan orang ini memberikan solusi akan hidupnya. Saudara, sekali lagi saya replay lagi. Kenapa wanita ini datang jam 12 siang? Jawabannya karena dia butuh air. Dan dia lihat ada seorang pria yang sekali minum, aku gak perlu datang lagi ke sini. Lega gak saudara? Saudara pasti kalau jadi wanita ini, saudara akan bilang, kasih aku air itu.
Saudara, bagian inilah yang saya coba tarik sedikit dulu ya, agak sedikit belok. Saudara, itulah kekuatan Injil. Saudara, saya percaya penginjilan tidak pernah berbicara satu metode atau metode tertentu. Enggak. Injil itu selalu harus hadir untuk memberikan jawaban bagi kebutuhan manusia yang paling dasar. Sehingga ketika percakapan terjadi, saudara perlu korek apa yang menjadi kebutuhan dasar orang itu. Dan Injil menjadi sumber kepuasan itu. So kita kembali lagi ke teks. Pada waktu wanita itu mengatakan, saya mau air itu. Apa kata Yesus kepadanya? Bawa suamimu ke sini. Nah, sekarang saya ajak ya, saudara berpikir dulu. Imajinasi, yang cowok juga imajinasi jadi cewek ya. Tolong, sebentar aja ini. Saudara perempuan ini tahu nggak kalau suami dia yang sekarang itu adalah suami ke-6? Tahu nggak? Tahu dong, pasti tahu. Dia punya koleksi, mungkin dipajang, saudara ya. Di rumah itu dipajang, cowok 1, cowok 2, cowok 3 gitu. Semuanya ditulis satu nama, kurang ajar gitu ya, kurang ajar gitu. Yang ke-6 sekarang. Nah saudara, ketika dia punya koleksi 6 suami, pertanyaan saya, waktu Yesus ngomong, panggil suamimu. Nah saudara, secara psikis nih, kalau saudara menjadi wanita ini, apa yang jadi jawaban saudara? Mesti kan respon kita kalau dalam hati ya. Coba ya, percakapan dalam hati ini kita coba keluarin. Kira-kira apa yang terjadi? Pertanyaan pertama, suami yang mana? Kan gitu ya. Benar gak? Suami 1 atau yang ke-6? 1 sampai 6, karena ada 6 koleksi. Mau yang mana nih? Pria yang jualan sales ini ternyata kayaknya beli 1 gratis 1 gitu loh. Panggillah suamimu gitu. Cuma dia bingung kan? Nanti kalau ditanya-tanya, kebongkar ternyata suaminya atau laki ini ketika datang dia adalah pria yang kesekian, jadi malu. Saudara, di tengah segala polemik dia berpikir nih, hati dia pusing. Jawaban dia apa kepada Yesus? Saudara bisa lihat, dia munculin satu kalimat, aku tidak punya, supaya gak repot. Kan bingung kan jelasinnya. Daripada ditanya suamiku berapa, suami yang keberapa, ya susah, aku bilang gak punya suami. So di saat itulah Yesus langsung tembak dia. Betul katamu, bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, kalau kita mau teliti sama-sama ya, wanita ini ngomong benar atau salah? Ketika dia ngomong aku tidak punya suami, itu kan bohong dong, ya kan? Tetapi Yesus berkata, hal ini engkau berkata benar. Maksudnya itu bukan Yesus sedang membohongi perempuan ini juga, bukan. Tetapi di dalam penginjilan saudara, kita itu nggak bisa langsung saudara, straightforward, kamu sama aku beda. That's it. Kamu nggak percaya aku, masuk neraka. Ya udah neraka aja diambil. Pusing amat, ke surga sama lu, bisa mati gua. Lebih baik aku ke neraka. Gitu saudara cara mikirnya. Sehingga saudara di dalam penginjilan kita harus pakai kalimat-kalimat yang positif, yang sama, same ground. Supaya orang itu gak merasa dituduh. Saudara perhatikan cara Yesus membongkar dosanya, sangat unik sekali. Pelan-pelan, tek, kena. Saudara, sebelum saya jelaskan tentang bagian ini, saya perlu jelaskan. Orang Yahudi itu punya konteks latar belakang yang seperti ini. Orang Yahudi itu bersyukur kalau dia dilahirkan pertama, kalau jadi bangsa Israel. Wah, mereka bersyukur sekali dan mereka bangga. Aku umat pilihan, the chosen people. Mereka bersyukur untuk hal itu. Dan mereka lebih bersyukur lagi kalau mereka dilahirkan sebagai pria, bukan wanita.
Saudara, zaman itu saudara jangan berpikir wanita karir seperti zaman sekarang. Enggak. Wanita warga kelas 2. Seperti saya pernah ngomong kalau nggak salah di tempat ini. Misalnya nih saudara, misalnya ya, ada pembunuhan terjadi. Si A sebagai pria membunuh si B, ada saksi mata si C sama si D yang kebetulan wanita. Ternyata si D ke toilet, atau setelah toilet dia pulang, tinggal si A, si B, si C. Si A kan pria, si B ini pria, si C wanita. Si A bunuh si B, brek, mati, cerot, mati. Saudara, si C ini nggak bisa jadi saksi mata di pengadilan, karena suaranya cuma dianggap setengah. Kamu itu bukan satu orang, kamu itu setengah orang. Sakit hati nggak? Itulah wanita zaman itu. Saudara, sehingga orang-orang Israel berdoa, bersyukur bahwa aku ini adalah Israel dan aku adalah laki-laki. Nah, bagaimana kalau misalnya seseorang dilahirkan sebagai wanita? Wanita itu doanya cuma satu. Ada pria yang bisa mengayomi diriku. Saudara, sehingga pikirannya cuma satu, pria. Jawaban hidupku, pria. Supaya ada seorang laki-laki yang mengayomi aku, yang mengasihi aku, yang merawat aku. Saudara, hari itu, kalau wanita ini tidak berjumpa dengan Yesus, itu satu kota Samaria, mungkin laki-lakinya sudah diputar sama dia. Akan ada korban ke-7, korban ke-8, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara, kenapa saya bisa mengatakan wanita ini mencari korban-korban laki-laki yang berikutnya? Sekarang gini deh, saya ajak kita juga sekali lagi berimajinasi. Hari ini banyak imajinasi ya. Banyak imajinasi. Permisi tanya kepada para wanita di tempat ini. Andaikan, ini sekali lagi ya pertanyaan andai. Andaikan saudara adalah wanita, terus menikah dengan seorang pria, berujung pada perceraian. Pertanyaan saya, mau nikah lagi nggak? Yang kedua. Wah, di sini memang alim-alim ya. Jawabannya enggak lah Pak, gitu. Melanggar firman Tuhan, gitu. Tapi mungkin sebagian orang berpikir gini, pilihan pertama kayaknya ambil kucing dalam karung. Kali ini yang kedua, pilih benar-benar. Pilih benar-benar. Gagal lagi. Pertanyaan saya, mau cari yang ketiga nggak? Oh, bisa jadi ya. Satu, ambil kucing dalam karung. Yang kedua, ambil kelinci dalam karung misalnya. Salah lagi. Ya udah, ketiga, terakhir. Ketiga, salah lagi, cerai lagi. Saudara, saya mau tanya, mau keempat nggak? Mulai mikir kan? Satu, cowok brengsek. Yang kedua, kurang ajar. Yang ketiga, wajah mesum misalnya. Saudara, yang keempat mau lagi nggak? Masih mau misalnya. Oke, masih mau. Gagal. Mau yang kelima nggak? So lihat. Wanita ini terus mencari. Karena dia berpikir kekosongan hatinya cuma bisa diisi oleh pria. Dan hal ini terbukti saudara. Sudah ada 6 korban. Dan dia tidak sadar. Sampai dia berjumpa Yesus. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi wanita itu. Sehingga saya mau katakan sekali lagi saudara, tidak ada ciptaan apapun yang sanggup memuaskan hati kita. Karena hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta. Saudara, siapa sih manusia yang bisa mengisi kekosongan manusia yang lain? Kita sesama ciptaan. Saudara, hari ini saya nggak tahu kekosongan apa yang kita miliki, macam-macam. Mungkin kita merasa kesepian, kita merasa bahwa harga diri kita terletak pada berapa banyak uang yang saya miliki. Keamanan kita terletak pada posisi jabatan di kantor yang saya miliki. Saudara, selama hal-hal yang sifatnya sementara menjadi dasar pijak saudara, sekali lagi saya mau katakan, itu tidak akan pernah kuat untuk menjamin kehidupan kita. Once itu Tuhan izinkan ambil semua, kita bisa gila. Saudara, proses untuk menjadi saksi Kristus
adalah melewati proses ini. Injil diberitakan. Yesus datang kepada wanita ini, menyatakan Injil lewat barang siapa mau minum air hidup ini, engkau akan mengalami kepuasan. So, pada waktu Injil diberitakan, dosa manusia itu dibuka. Saudara, dosa itu harus diungkapkan. Tapi sekali lagi tentunya bukan dengan cara mempermalukan, bukan. Makin orang itu sudah merasa dirinya berdosa, dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia butuh yang namanya keselamatan, yaitu salib Kristus. Saudara, tidak ada pribadi yang bisa membereskan soal dosa, kecuali Sang Pencipta turun menjadi ciptaan, menjadi serupa dengan ciptaannya, dan mati menebus manusia dari dosa. Dan setelah itu orang itu dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, tema kita di dalam penutup ADM kita bulan September ini berbicara kita menjadi saksi Kristus. Saudara, menjadi saksi Kristus berbicara engkau dan saya lihat di tempat ini adalah banyak orang yang sudah tersentuh oleh Injil. Sudah bukan hanya tersentuh, tetapi sudah menerima karya keselamatan Kristus sebagai karya yang membebaskan kita dari dosa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya hari ini masih menjadi saksi Kristus yang memuliakan Dia atau tidak? Saudara, gak peduli mau Indonesia atau Singapura, dimanapun saudara berada, harusnya identity sebagai saksi Kristus melekat di dalam diri kita. Saudara, saya lanjutkan di dalam pembahasan kita. Saudara, di sana dengan jelas dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara, perhatikan, saya kasih garis di kata meninggalkan tempayan. Saya mau tanya dulu, dia datang ke sumur ngapain? Ambil air kan? Kenapa tempayan ditinggalin? Baca ini bingung gak saudara? Oh, setelah percaya Yesus, dia langsung lupa ingatan. Kenapa dia ada di sana? Gak begitulah. Saudara tentu mengartikan ini sebagai ungkapan satu sukacita yang meluap. Dan saudara perhatikan apa yang dia saksikan, apa yang dia katakan kepada orang banyak. Saudara lihat ya, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara lihat ya, dia datang jam 12 siang. Demi apa? Demi menutupi apa yang dia perbuat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, hal yang memalukan bagi dia pakai untuk memberikan kesaksian kepada banyak orang. Bahwa aku bertemu dengan orang yang membuka borok-borok dosaku. Kurang lebih begitu. So, orang-orang kira-kira saudara yang digedor pintunya sama wanita ini, kaget gak sih? Ini orang gak ada A, gak ada B. Kalau bahasa Mandarin itu meo chen, meo ho. Kok tiba-tiba ketok? Saudara, wanita ini bukan dengan malu, tetapi dia dengan berani. Dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Saudara, saya ajak kita melihat Tuhan itu memakai kita supaya kita itu menjadi saksi Dia, untuk melayani Dia, bukan karena kita adalah orang yang baik, bukan, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dia menginginkan ketersediaan saudara ketimbang kemampuan saudara. Saudara, saya bersyukur
panitia sudah dibentuk untuk memilih atau mempersiapkan kemajelisan tahun yang berikutnya. Ada orang-orang yang bukan merasa diri menepuk dada, iya aku layak. Enggak, saya temukan semua orang merasa juga tidak layak. Tapi ketika undangan invitation to serve him itu datang, sebagian besar atau bahkan semuanya di antara mereka, saya melihat bahwa pelayanan adalah sebuah privilege yang Allah berikan. Dan saya cuma bilang dan katakan, Tuhan itu lebih tertarik with our availability instead of our ability. Saudara, saya ada di depan meja ini bukan tanpa maksud. Saya ajak kita untuk melihat sebuah analogi, saudara ya. Saya sudah siapkan. Tes. Bukan jualan es campur ya saudara ya. Tadi saya bawa dari rumah 4, jadi 5 saudara ya. Saudara, tadi di awal saya ceritakan kepada setiap kita seorang yang bernama Chester Bennington. Saudara, dia menemukan bahwa hidup ini dia coba isi dengan kekasih, dia coba isi dengan obat-obatan, alkohol, tapi selalu bocor, saudara. Dia isi lagi dengan cinta dari seorang istri, bocor lagi. Dia nggak akan pernah penuh. Dia nggak akan pernah penuh. Saudara, yang menyedihkan seorang Chester Bennington, saya nggak tahu apakah di akhir kehidupannya dia berjumpa dengan Kristus atau tidak. Tapi saudara dan saya seperti ini, seperti botol yang berlubang. Saudara mau isi dengan impersonal atau dengan impersonal, saudara akan terus habis. Saudara akan terus drain. Saudara akan terus merasa bahwa hidup ini kurang. Saudara, satu saat saudara perlu menyerah di depan Kristus. We must surrender with God. Ketika kita katakan, Tuhan, aku manusia berdosa, pulihkanlah aku. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudara, kepada setiap kita akan menjadi ciptaan yang baru. Pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru, saudara, ketika kita mendapatkan kasih Kristus, ketika kita mendapatkan penerimaan Dia, ketika kita merasakan kasih-Nya, saudara, kita akan diisi terus oleh Dia. Dan pada waktu kita diisi terus, saudara, kita bahkan bisa menjadi saksi untuk bagikan, saudara, kepada orang-orang lain yang kosong juga. Yang sebenarnya kalau dalam ilustrasi lebih bagus lagi, ini bocor semua, saudara. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang butuh kasih Kristus. Dan ketika kita datang lagi sama Dia, Tuhan isi lagi diri kita. Tuhan ingatkan betapa kita ini berharga. Tuhan ingatkan betapa Dia mengasihi kita. Dia ingatkan betapa bahwa diri kita ini adalah makhluk yang sempurna di hadapan Dia. Dan kita bisa bagikan lagi kasih Tuhan kepada sesama kita. Baik itu kepada keluarga, kepada teman, kepada kerabat, kepada sanak famili, dan kepada yang lainnya, dan seterusnya. Saudara, kalau kita selalu menjadi botol yang kosong dan yang berlubang, kamu mau isi dengan apapun, tidak akan pernah bisa dipakai untuk menyalurkan berkat itu kepada yang lain. Saudara, sehingga di dalam penutup khotbah saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat perempuan Samaria ini, saudara.
Saudara bisa lihat di dalam ayat 39. Dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena, baca sama-sama, karena perkataan perempuan itu. Perkataannya apa? Dia mengatakan apa, saudara? Yang bersaksi, ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, siapa yang pernah sangka satu kota Samaria dimenangkan oleh seorang pelacur yang rela dirinya dipakai di dalam segala kehinaan, keberdosaan dia. Allah pulihkan dia. Dan dia bagikan itu. Saudara, kalau baca lebih lanjut, karena wanita ini, maka Yesus stay longer 2 days at the Samaria. Saudara, sehingga saya ingin ajak kita sama-sama, saudara, ingat pesan ini. Jadilah saksi melalui hidup kita. Jadilah saksi Tuhan lewat hidup kita. Hidup ini saya bagi jadi 4. Yang pertama, lewat uang. Saudara, mari kita jadi contoh, kita jadi saluran berkat. Jadi saksi Tuhan lewat uang kita. Saudara, sebentar lagi, seperti yang saya sudah umumkan minggu yang lalu, saya mengundang kita untuk bersama-sama terlibat dalam pelayanan kerajaan Allah. Saudara, kita tahu dari mana sesuatu itu sudah jadi berhala atau tidak dalam hidup kita. Saudara, sesuatu menjadi berhala ketika saudara mendapatkannya tidak pernah dikaitkan dengan kerajaan Allah. Saudara, pada waktu kita mendapatkan bonus dari perusahaan, ketika kita mendapatkan promosi dari perusahaan, ketika kita bisa berlibur ke negara A, ke negara B, ketika mendapatkan ketenaran, pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa fungsinya semuanya ini dikaitkan dengan kerajaan Allah? Saudara, itulah menjadi saksi Tuhan lewat kehidupan kita. Yaitu aspek yang pertama adalah uang. Saudara, hidup ini juga saya ajak kita melihat dari segi, ya memang hidup. Dari perkataan, dari perbuatan, dari keputusan, dari pemikiran kita, dari kebijakan-kebijakan yang kita berikan. Saudara, apakah kita menjadi saksi Tuhan dan contoh? Atau justru orang malah mencibir kita? Karena perbuatan kita yang tidak sepadan dengan Injil Tuhan. Saudara, jadilah saksi Tuhan melalui pengalaman kita. Saudara, orang-orang yang di tempat ini jauh juga ada yang lebih tua, lebih senior dari saya, tapi ada juga beberapa yang lebih muda dari saya. Tetapi engkau dan saya diberikan pengalaman yang positif dan pengalaman yang menghancurkan. Betul? Gak ada, saudara, saya temukan orang itu seluruh hidupnya itu negatif terus. Atau yang sebaliknya, seluruh hidupnya positif terus. Selalu ada yang buruk, ada yang baik. Selalu ada yang positif, ada yang negatif. So, di dalam segala sesuatu Tuhan mengundang kita bersama-sama jadi saksi Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman pahit dan pengalaman-pengalaman manis bersama Dia. Ingat, saudara, Matius 25 ayat 14-30 mengatakan, hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang diberikan 5, seorang 2, dan seorang 1. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Dan saya melihat talenta itu juga salah satu aspeknya berbicara experience. Dan yang terakhir, saudara, mari kita juga jadi saksi Tuhan, jadi contoh lewat doa kita. Saudara, pertanyaan yang harus kita jawab sebagai penutup di dalam ADM ini. Kita sudah menerima kasih Kristus. Saudara sudah mendapatkan keselamatan dengan harga yang mahal. Pertanyaannya, apakah kita mau jadi saksi Tuhan atau tidak?